Hai Senama Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Senama Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan kembali merangkum sebuah film berbahasa Hindi yang berjudul Danggal. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini disutradarai oleh Nitesh Tiwari dengan menampilkan Amir Khan sebagai pemain utama. Yang menarik dari film ini adalah selain diproduksi oleh Amir Khan Production dan UTV Motion Pictures, film ini juga melibatkan rumah produksi Walt Disney Pictures, yang tentunya tak usah diragukan lagi kualitas film tersebut. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang usaha seorang ayah yang merupakan mantan pegulat profesional dalam menghantarkan kedua putrinya menjadi pegulat hebat dan peraih medali emas. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film, diperlihatkan dengan aktivitas di sebuah kantor. Di tengah-tengah kesibukannya, terlihat seorang laki-laki yang menyempatkan diri menonton acara TV Olimpiade di Seoul pada tahun 1988. Laki-laki tersebut bernama Mahavir Singh Phogat. Akan tetapi, seorang laki-laki yang merupakan karyawan baru di kantor tersebut tiba-tiba menghampirinya dan menantang dirinya untuk bergulat. Akhirnya, dengan memanfaatkan ruangan tersebut, kedua orang itu pun menunjukkan kemampuan mereka, dan tak butuh waktu lama bagi Mahavir untuk melumpuhkan lawannya itu. Ternyata, Mahavir adalah bekas atlet gulat dan bahkan ia pernah menjadi juara tingkat nasional. Tak heran jika banyak medali dan penghargaan yang ia peroleh waktu itu, sehingga membuat Mahavir cukup terkenal. Tapi karena tak mendapat dukungan dari pemerintah, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti dan menerima pekerjaan di salah satu kantor di daerahnya demi menafkahi keluarganya. Akan tetapi, hal itu tak menyurutkan impiannya untuk meraih medali emas di tingkat dunia. Ia berjanji dalam hatinya, suatu saat nanti, anaknya yang akan mewujudkan impiannya tersebut. Oleh karena itu, ketika istrinya sedang mengandung, Mahavir menaruh harapan besar kepada anak tersebut. Ia berharap anak tersebut berjenis kelamin laki-laki dan nantinya akan meneruskan cita-citanya. Tapi harapannya terkikis ketika anak pertama yang dilahirkan istrinya adalah perempuan. Dan mau tak mau, Mahavir harus menerima kenyataan tersebut. Tak mau berhenti sampai di sana, setelah konsultasi ke sana kemari dan atas doa dari semua warga desa, akhirnya istrinya hamil kembali. Kali ini Mahavir yakin kalau anaknya adalah laki-laki. Dan kelahiran kali ini terasa berbeda, karena tak hanya dirinya saja yang antusias menyambut kelahiran anak keduanya, tapi hampir semua warga juga hadir di sana dengan keyakinan penuh penerus cita-cita Mahavir akan lahir. Akan tetapi, raut wajah mereka terlihat kecewa setelah dukun bayi mengumumkan kalau anak kedua Mahavir berjenis kelamin perempuan lagi. Demikian juga dengan anak ketiga dan keempat, semua berjenis kelamin perempuan. Hilang sudah harapan Mahavir. Dengan wajah penuh kekecewaan, ia mengubur dalam-dalam impiannya itu dengan menyimpan semua medali dan penghargaan yang selama ini menempel di dinding rumahnya. Ia berharap jika anak laki-lakinya lahir, maka ia akan menunjukkan medali-medali tersebut kepada anaknya agar ia bersemangat untuk meraih medali juga. Hingga suatu hari, tiba-tiba seorang warga datang ke rumahnya dan mengeluhkan atas kejadian yang dialami kedua anak laki-lakinya. Kedua anak itu babak belur. Mahavir mengira kalau itu kelakuan keponakannya yang bernama Omkar. Akan tetapi, setelah istrinya menjelaskan kalau itu perbuatan anak pertama dengan keduanya yang bernama Gita dan Babita, Mahavir bukannya marah, tapi justru merasa senang dan bangga kepada kedua putrinya itu. Dari kejadian itu, Mahavir mulai sadar kalau darah gulatnya mengalir ke tubuh kedua putrinya tersebut. Ia kembali menemukan dunianya. Harapannya selama ini telah ia kubur dalam-dalam kembali muncul, dan memutuskan mulai hari itu kedua putrinya tak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga lagi. Mereka hanya akan berlatih gulat. Tentu saja keputusannya itu ditentang oleh istrinya dengan berbagai macam argumen. Akan tetapi, Mahavir berhasil meyakinkan istrinya dan meminta kepada istrinya untuk memberikan waktu kepadanya 1 tahun untuk uji coba.
Dalam waktu setahun itu, istrinya tak boleh mencampuri keputusannya. Akan tetapi, jika rentan waktu tersebut Mahathir terbukti bersalah dengan keputusannya itu, maka ia berjanji akan mengubur kembali cita-citanya untuk selama-lamanya. Singkat cerita, dengan kemampuan dan pengetahuan yang ia miliki, Mahathir mulai melatih kedua putrinya. Berbagai aturan dan disiplin ia terapkan kepada kita dan Babita, mulai dari bangun setiap jam 5 pagi, berlatih fisik, dan mengatur pola makan. Hal itu tentu saja membuat kedua putrinya itu berontak, karena tiba-tiba mereka harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan gaya hidup dan kesenangan mereka. Dan mereka menganggap hukuman yang diberikan oleh ayahnya karena telah menghajar anak tetangganya itu terlalu berat dan kejam. Mereka tak menyadari kalau ayahnya menaruh harapan besar kepada mereka berdua untuk menjadi pegulat hebat. Mahathir tak peduli dengan anggapan orang-orang yang menganggapnya mulai tak waras dan mulai menentang tradisi. Ia juga tak mau mendengarkan kedua putrinya yang harus menanggung malu akibat ulah ayahnya itu. Dan untuk mengasah kemampuan kedua putrinya, Mahathir meminta izin kepada adiknya untuk mengizinkan Omkar sebagai lawan tanding untuk kita dan Babita. Hal itu sungguh tak masuk akal dan tak pantas untuk dilakukan. Tapi sekali lagi, Mahathir berhasil meyakinkan adiknya itu. Akan tetapi, setelah berkali-kali kalah bertanding melawan keponakannya yang hampir tak tahu cara bergulat tersebut, Mahathir lalu berpikir apa yang sebenarnya terjadi kepada kedua putrinya tersebut. Padahal ia telah memberikan latihan fisik setiap hari. Teknik-teknik bergulat juga telah ia ajarkan. Akhirnya Mahathir tahu apa kekurangan putrinya yang terlihat lemah itu. Anak-anaknya butuh asupan makanan yang bisa membangkitkan tenaga mereka. Tanpa berpikir panjang, Mahathir lalu pergi ke pasar untuk membeli ayam, meskipun harus melalui perdebatan panjang dengan sang istri, yang notabene adalah seorang vegetarian, yang memegang keyakinan memakan daging adalah dosa besar. Tapi kebutuhan anak-anaknya jauh lebih penting dibanding dengan protes yang dilakukan oleh istrinya. Dengan dibantu keponakannya itu, Mahathir menyiapkan makanan untuk kedua putrinya tersebut. Dan meskipun berkali-kali anaknya memberikan alasan karena latihan gulat yang diberikan ayahnya membuat mereka ketinggalan pelajaran dan mengantuk ketika berada di dalam kelas, tapi Mahathir tak peduli. Toh ia melakukan semua itu demi kebaikan kita dan Babita. Dan yang lebih tragis lagi, ketika anak-anaknya mulai mengeluh tentang rambut mereka yang mulai rusak dengan latihan-latihan yang diberikan oleh ayahnya, jawaban Mahathir sungguh di luar dugaan mereka. Ayahnya justru memotong rambut yang selama ini menjadi kebanggaan mereka, dengan harapan rambut pendek mereka tak akan pernah menjadi alasan lagi bagi mereka untuk tak mau berlatih. Begitu juga ketika kedua putrinya itu meminta bantuan dari ibunya untuk merayu ayahnya, ibunya pun tak kuasa mengabulkan permintaan kedua putri yang sangat disayanginya. Meskipun ia merasa kasihan kepada mereka, akan tetapi ia telah terikat janji dengan ayah mereka. Merasa tak tahan dengan perilaku ayahnya, mereka pun mulai merencanakan untuk melawan ayahnya. Mulai dari mengubah alarm jam ayahnya, mematikan lampu di arena gulat, dan bahkan berpura-pura cedera agar ayahnya tak melanjutkan latihan. Dan ternyata cara-cara itu membuat mereka merasa menang. Dan untuk merayakan kemenangannya mereka secara diam-diam tanpa sepengetahuan ayahnya, kita dan Babita pergi ke pesta pernikahan sahabatnya yang bernama Sunita. Tapi entah bagaimana ceritanya, ketika mereka sedang asik menikmati pesta, tiba-tiba ayahnya datang dan membuat keributan. Hal itu membuat kita dan Babita malu dan marah kepada ayahnya. Ia lalu meminta maaf kepada Sunita, tapi ketika mereka sedang menjelek-jelekan ayahnya, justru Sunita berkata kalau seharusnya mereka bersyukur memiliki ayah seperti itu, yang memikirkan tentang masa depan mereka. Tidak seperti ayah-ayah lain yang demi membebaskan beban, mereka mencarikan jodoh untuk anak-anak perempuannya di usia 14 tahun. Mendengar perkataan Sunita, kita dan Babita menjadi tersadar. Dan sejak itu, tanpa disuruh lagi, mereka kembali berlatih. Dan justru semangat mereka melebihi harapan ayahnya. Dan demi menguji kemampuan anaknya, akhirnya Mahathir mendaftarkan anaknya mengikuti kompetisi gulat di desa tetangga. Meskipun awalnya panitia menolak, karena tak mungkin mereka mengizinkan anak perempuan bertanding melawan laki-laki. Tapi dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kita diizinkan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Penonton dibuat tercengang dengan permainan kita.
Akan tetapi, karena itu pertama kali kita mengikuti kompetisi, ia pun harus puas menerima kekalahannya dan menjadi juara dua. Sejak saat itu, kompetisi demi kompetisi telah kita ikuti dan ia selalu menang meskipun lawannya adalah laki-laki. Demikian juga dengan Babita meskipun tak sehebat kakaknya. Hal itu membuat kita dan Babita menjadi terkenal dan mereka tak lagi mendapatkan hinaan, tapi justru sebaliknya. Dan demi mempersiapkan kita di tingkat nasional, Mahfir memilih untuk keluar dari pekerjaannya karena kantornya tak memberinya cuti. Ia juga mulai mencari bantuan dari kantor federasi olahraga di daerahnya. Akan tetapi, sama seperti nasibnya dulu. Mereka juga sama saja tak mau membantu. Tapi Mahfir tak mau, keputusan yang pernah ia ambil dulu terjadi juga pada putrinya. Dan karena ini kejuaraan nasional, tentunya arena yang dipakai akan beda dengan yang selama ini dipakai kita. Kalau selama ini ia menggunakan tanah, tapi di tingkat nasional, arena menggunakan matras. Dan dengan segala keterbatasan, Mahfir melatih putrinya seolah-olah ia berada di atas matras. Dan berkat kerja keras dan tentunya support dari kedua orang tuanya, akhirnya kita berhasil mendapatkan medali emas pegulat junior di tingkat nasional. Seiring berjalannya waktu telah mengantarkan kita menjadi pegulat senior dan meskipun demikian, ia masih saja bertahan di tingkat nasional. Karena prestasinya itu, mau tak mau demi menggapai impiannya meraih medali emas di tingkat internasional, kita pun harus meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke Patiala untuk berlatih lanjutan dengan pelatih nasional di Akademi Olahraga Nasional. Akhirnya dengan diantar ayahnya, berangkatlah kita ke Patiala dengan penuh harapan. Kini, kita telah memiliki pelatih baru yang bertaraf nasional. Dan demi memenuhi tuntutan sang pelatih, kita mulai lupa dengan teknik-teknik yang diberikan ayahnya. Ia lebih memakai teknik yang diberikan sang pelatih. Waktu terus berlalu dan kita juga mulai berubah. Entah karena pengaruh teman-temannya, atau karena kita merasakan kebebasan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Yang pasti, kita sudah mulai melupakan disiplin yang selama ini diterapkan oleh ayahnya. Tak hanya itu, kita juga mulai menumbuhkan rambutnya, padahal selama ini ayahnya tak menyukainya, karena menurut ayahnya, itu akan mengganggu konsentrasi dan kenyamanannya. Hingga suatu hari karena mendapatkan libur, kita memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dengan begitu bangganya, kita memamerkan teknik-teknik latihan yang diberikan oleh pelatihnya, dan mengatakan kepada anak didik ayahnya kalau teknik ayahnya itu tak benar. Hal itu kita buktikan dengan kemampuannya mengalahkan sang ayah, dan kita menjadi semakin yakin kalau ajaran ayahnya tak sebagus dengan pelatihnya. Padahal ayahnya kalah karena kondisi tubuhnya yang memang sudah mulai lemah. Mahfir merasa kecewa dan marah dengan perubahan yang dialami kita. Dia bahkan tak keluar ketika kita pamit untuk kembali ke asramanya. Semenjak kepergian kita, Mahfir hanya fokus untuk mendidik Babita agar tak menjadi seperti kakaknya. Sementara itu, kita sendiri terbang mengikuti kejuaraan dunia di Sydney. Dan bersamaan dengan itu, dengan diantar ayahnya, Babita juga mengikuti kejuaraan nasional di New Delhi. Mereka berdua sama-sama berjuang. Tapi Babita bertanding dengan restu dari ayahnya dan dengan menggunakan teknik-teknik ayahnya. Sedangkan kita bertanding dengan begitu sombongnya dan penuh keyakinan dengan teknik-teknik dari pelatihnya. Dan apa yang terjadi? Babita berhasil meraih medali emas di tingkat nasional. Sedangkan kita harus gigit jari menerima kekalahannya. Karena kemenangannya itulah, akhirnya Babita harus menyusul kakaknya masuk ke Akademi Olahraga Nasional. Tapi Babita berjanji kepada ayahnya tak akan pernah melupakan apa yang pernah diajarkan ayahnya. Karena berkat ayahnya lah, ia berhasil sampai di posisi itu. Babita yang telah berada di asrama dan bertemu dengan kakaknya sangat terkejut melihat perubahan yang dialami kakaknya. Ia tak sedih sama sekali meskipun telah terkalahkan di tingkat internasional. Padahal dulu ia tak berhenti bersedih ketika pertama kali bertanding dan kalah. Pertandingan-pertandingan kelas dunia selalu kita ikuti, tetapi sekalipun ia tak pernah menang. Hal itu membuat kita sedih dan akhirnya kita menyadari kesalahannya. Kesalahan yang telah ia buat kepada ayahnya. Dan atas saran dari adiknya, akhirnya kita menelpon ayahnya dan meminta maaf. Dan sejak saat itu, kita menemukan semangatnya kembali. Demi mempersiapkan pertandingan persemakmuran yang akan diadakan 6 bulan lagi dan diikuti pegulat-pegulat hebat di tingkat dunia, kita mulai menata kembali dirinya.
Akan tetapi karena ia berkali-kali kalah di kelas 55 kilo, akhirnya pelatih menurunkannya menjadi kelas 51 kilo. Tentu saja hal itu membuat kita kecewa. Padahal sebenarnya ia mampu bertanding di kelas 55 kilo. Tapi pelatih sudah tak mempercayainya lagi. Mengetahui kalau anaknya akan diturunkan menjadi kelas 51 kilo, tentu saja Mahathir marah. Padahal selama ini ia sudah mati-matian mendidik putrinya untuk sampai di kelas itu. Dan memutuskan untuk datang ke Patiala demi mendidik kedua putrinya karena ia sudah tak percaya lagi dengan pelatihnya. Dengan ditemani Omkar, berangkatlah Mahathir ke Patiala dan menyewa sebuah kamar sederhana. Tekadnya untuk mendidik putri-putrinya kembali membuat Mahathir tak menghiraukan kondisi tubuhnya yang sudah semakin lemah. Mahathir meminta kepada kedua putrinya untuk datang secara sembunyi-sembunyi setiap pukul 5 pagi, tanpa mengabaikan apa yang pelatihnya inginkan agar mereka tak curiga. Tapi sayang, meskipun telah merencanakan dengan begitu baiknya, suatu hari pelatihnya memergokinya. Tak terima dengan pengkhianatan kedua muridnya, pelatih itu melaporkan mereka kepada Dewan Pengurus dan meminta kepada mereka untuk mengeluarkan Gita dan Babita. Akan tetapi Mahathir memohon kepada pengurus dan mengatakan kalau semua itu salahnya yang terlalu terobsesi untuk mendapatkan medali emas. Dan akhirnya pengurus memberikan kesempatan untuk yang terakhir kalinya kepada Gita dan Babita, serta melarang kepada Mahathir untuk bertemu dengan kedua putrinya lagi. Tapi hal itu tak menyurutkan niat Mahathir untuk melatih Gita demi mempersiapkan pertandingan persemakmuran. Mahathir meminta kepada kita untuk mengirimkan rekaman video pertandingannya di Sydney beberapa waktu yang lalu agar ia bisa mengoreksi di mana letak kesalahan yang telah membuatnya kalah. Karena tak memiliki laptop, Mahathir mendapatkan ide untuk menyewa gedung bioskop di daerah itu dan mulai mencatat kesalahan-kesalahan yang dilakukan kita. Ia tak peduli walau harus mengeluarkan banyak uang. Akhirnya kecurigaannya selama ini terbukti. Ternyata pelatihnya tak mengetahui di mana letak kelebihan yang dimiliki kita. Dan atas instruksi yang diberikan ayahnya lewat telepon, akhirnya kita mengetahui letak-letak kesalahannya dan merubah gaya bertandingnya dengan mengikuti teknik dari ayahnya. Dan benar saja, dengan koreksi yang dilakukan oleh ayahnya membuat kita kembali. Itu dibuktikan dengan kemenangannya mengikuti ujian nasional demi mempersiapkan diri ke pertandingan persemakmuran. Dan akhirnya pertandingan persemakmuran yang diikuti oleh 72 negara itu pun tiba. Dengan penuh percaya diri, kita berjalan bersama atlet-atlet India lainnya. Dengan semangat yang diberikan oleh ayahnya, kita mengikuti babak demi babak yang mempertemukannya dengan pegulat-pegulat terhebat di dunia. Terjadi ketegangan di arena tersebut karena apa yang diteriakkan oleh pelatihnya demi menyemangati kita berbanding terbalik dengan teriakan yang diberikan oleh Mahathir, dan kita memilih untuk mendengarkan ayahnya. Tentu saja hal itu membuat jengkel pelatihnya, meskipun telah terbayar dengan kemenangan kita. Di babak semifinal, kita bertemu dengan petinju dari Nigeria yang bernama Naomi yang 2 kali telah menjadi juara dunia. Tapi atas arahan dari ayahnya yang telah mempelajari kelemahan Naomi yang ia lihat dari televisi, kita menjadi lebih percaya diri. Dan benar saja, setelah melalui pertarungan yang banyak menguras energinya, dan dengan pesan dari ayahnya untuk lebih fokus pada pertahanan, akhirnya di detik-detik terakhir kita berhasil memenangkan pertandingan semifinal yang tak pernah disangka-sangka oleh siapapun. Kemenangan kita ini disambut bahagia oleh semua warga India. Semua media massa mengeluh-elukan nama Gita. Akan tetapi ketika Gita diwawancarai, ia menyebutkan kalau orang yang berada di balik kemenangannya ini adalah ayahnya. Tentu saja hal ini membuat pelatihnya tersinggung. Dan ketika ia menyampaikan kepada pengurus kalau kehadiran Mahathir akan mengganggu konsentrasi kita, pengurus justru membela Mahathir. Nyali kita menjadi agak ciut ketika ia tahu kalau yang akan menjadi musuhnya adalah Angelina Watson, orang yang telah 2 kali mengalahkannya di Sydney. Akan tetapi, ayahnya berusaha menumbuhkan semangat kita kembali. Kemenangan kita bukan hanya demi kepentingannya sendiri, tapi akan menjadi kemenangan bagi setiap anak perempuan yang dianggap tak lebih dari anak laki-laki. Seperti yang dialami sahabatnya waktu kecil yaitu Sunita, yang dipaksa menikah demi mengurangi beban keluarga, dan pertandingan itu akan menjawab orang-orang yang selama ini menganggap remeh anak perempuan. Dan akhirnya final pun tiba. Ribuan warga India memenuhi gedung olahraga tersebut demi melihat pahlawan mereka bertanding. Hadir juga di sana ibu dan kedua adiknya kita,
Akan tetapi ketika Mahathir hendak masuk ke gedung, tiba-tiba seorang laki-laki menghentikannya dan mengatakan kalau Dewan Pengurus hendak berbicara dengannya sebentar. Ternyata itu hanyalah jebakan yang dilakukan oleh sang pelatih yang tak ingin Mahathir hadir dalam pertandingan tersebut. Mahathir tak bisa berbuat apa-apa karena dirinya telah terkunci di salah satu ruangan. Sementara itu kita mencari-cari keberadaan ayahnya, tapi ia tak melihatnya juga. Di awal pertandingan ia berhasil memimpin karena ia yakin ayahnya akan segera datang. Akan tetapi sampai ronde kedua ayahnya juga tak datang, sehingga membuat kita semakin tertinggal dari Angelina. Dan di ronde ketiga kita semakin tertinggal jauh. Semua penonton telah kehilangan harapan. Tapi di detik-detik terakhir kita berhasil bangkit. Tiba-tiba ia ingat pesan dari ayahnya kalau kita harus berusaha sendiri karena tak selamanya ayahnya akan selalu ada untuknya. Bersamaan dengan peluit yang dibunyikan wasit, kita berhasil mencetak poin yang tak ada seorang pun menduga momen itu. Kita Kumari Phogat berhasil mengalahkan Angelina dan mencetak rekor sebagai wanita pertama India yang meraih medali emas di tingkat internasional. Meskipun telah mendapatkan medali emas, tapi wajah kita tak menunjukkan raut bahagia. Ia masih saja mencari-cari ayahnya. Dan ketika bendera negaranya dikibarkan, dari kejauhan, Mahathir mendengar lagu kebangsaannya diputar. Itu berarti putrinya berhasil menang. Ketika petugas kebersihan berhasil menemukannya, Mahathir segera berlari menuju putri kesayangannya itu. Impiannya selama ini akhirnya bisa terwujud melalui kita. Mendapatkan medali emas dan mengibarkan benderanya paling atas dari negara-negara lain. Kerja kerasnya selama ini terbayar sudah, meskipun ia harus mengalami berbagai hinaan dan dianggap tak waras oleh orang-orang. Tapi dengan keyakinannya itu, ia telah membuktikan kalau perempuan juga layak bersanding, bahkan di atas kaum laki-laki. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!